All right, moving on now. Indonesia's capital of Jakarta has topped the charts as the world's most polluted city. This as per data released by Swiss air tech company IQ Air. With a population of over 10 million, Jakarta registers high air pollution levels nearly every day. And even though it is not number one every day on IQ Air's list of most polluted city, the city was consistently ranking among the top 10 most polluted cities globally. Kalau buat kesehatan paling napas doang agak susah ya, karena panas soalnya kan. Kalau kita masih jalan terus, itu kan terganggu angin. Anginnya ikut panas, karena udaranya panas. Doctors reported a hike of 20 to 30% in infections and pneumonia cases between March and July compared to last year. According to experts, coal power plants are playing a key role in polluting sources in Indonesia. In 2022, emissions from these plants were responsible for over 10,000 deaths and $7.4 billion in health costs. Pusat Penelitian pada Energi dan Udara Bersih atau KREA beberapa waktu lalu merilis video modeling salah satu sumber polusi bagi Jakarta dan kota satelitnya, yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Dalam video ini cukup tergambar efek transboundary atau lintas batas polusi. Dari sebuah titik polusi dapat berdampak ke lokasi lain dengan tingkat kepekatan yang bergantung pada kontribusi cuaca dan angin. Nah, ini terlihat. Jadi ini adalah PLTU Suralaya. Ini adalah pulaunya. Kemudian ini adalah di Selat Madura, Selat Sunda, Selat Sunda. Kemudian ini adalah di Jakarta. Terlihat bahwa tidak ada hubungannya antara PLTU dengan di Jakarta. Ini sifatnya memang lebih banyak dari sumber emisi yang ada di lokal. Kalau, nah ini terkonfirmasi, arah angin kan dari sini itu. Nah, kita juga tadi sudah membuat modeling, lanjut. Nah, ini adalah modeling penyebarannya, memang terkonfirmasi sebagian besar adalah justru ada di daerah ini, daerah Selat Sunda. Tidak banyak yang berpengaruh ke Jakarta. Sebagai lanjutan dari rapat pada tanggal 14 Agustus untuk perbaikan kualitas udara Jabodetabek. Tadi dikonfirmasi kembali bahwa angka-angka yang dilihat sebagai sumber pencemaran ataupun penurunan kualitas udara Jabodetabek yaitu 44% kendaraan, 34% PLTU dan sisanya adalah lain-lain termasuk dari rumah tangga, pembakaran dan lain-lain. Kementerian LHK terkait dengan penegakan hukum terhadap sumber-sumber pencemaran. Terutama dari industri pembangkit listrik dan lain-lain dan juga uji untuk emisi kendaraan yang harus ketat. Before the ASEAN summit last week, the city also cut down power generation of a nearby coal plant. This was in a bid to tackle high levels of particulate matter 2.5, which is a very dangerous class of pollutants, which can even penetrate human lungs. Indonesia has also pledged to stop commissioning of new plants from 2023 and to be carbon neutral by 2050. But despite its climate goals, there are loopholes in Indonesia's commitments. Indonesia is heavily reliable on coal for power generation. This means it could continue to build new coal-fired power plants that are already in planning.